warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Wibowo. Saya mengajar di SDN 1 Keburan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan mempraktekkan PPL yang pertama secara luring. Simak video PPL yang pertama. Selamat menyaksikan. Bro, masuk. Duduk bareng. Oke, bareng lagi. Ya, duduk bareng. Nah, terus duduk satu langkah. Ngobrol, yuk. Audi. Mana nih? Oke, duduk satu langkah. Salah, bareng lagi dulu. Yang boleh. Duduk satu langkah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat. Coba ketua kelas menyiapkan. Tunduk, bro, berdoa mulai. Tolong topinya dilepas karena sudah masuk tangan, topi harus dilepas. Sambil Pak Wahyu persepsi kehadiran kalian, tolong buku untuk pembelajaran hari ini semuanya. Nanti yang saya panggil wujud jari. Bukan masuk. Hadir. Stop. Hadir. Tiga. Hadir. Hasna. Hadir. Itun. Aton. Hadir. Kamil. Intan. Maripa. Amin. Bunga. Bebrun. Dan semuanya hari ini alhamdulillah hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Nah, anak-anak, agar kalian lebih semangat dalam belajar dan menumbuhkan rasa nasionalisme, Kita
Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Nah, kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif pada pembelajaran pertama. Pada perkembangbiakan generatif kemarin didahului dengan apa anak? Ya, mana? Proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan anak? Ya, pastikan. Benang sari ke kepala putih. Jatuhnya benang sari ke kepala putih. Nah, untuk hari ini anak-anak kita masih belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Namun kita lanjutkan pada pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar untuk mata IPA yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan untuk mata bahasa Indonesianya, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengarkan dan dibaca. Untuk yang kedua, menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperlukan oleh bukti. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui pengamatan langsung anak-anak. Yang kedua, peserta didik dapat mengumpulkan dan menyusun informasi tentang cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan setelah menganalisis video informasi tentang cara perkembangbiakan. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil laporan pengamatan tentang perkembangbiakan vegetatif. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan ide pokok tiap paragraf dalam bentuk peta pikiran setelah menganalisis teks bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Nah, anak-anak, tadi sebelum kalian masuk sekolah sudah sarapan atau makan pagi atau belum? Tadi pada waktu makan pagi menggunakan atau ibu memasak sayur apa? Sayur sop. Ayo yang lain? Sayur? Sambal sama tempe, walaupun sambal sama tempe tetapi tetap harus sarapan pagi. Ayo yang lain? Mas Dika? Sayur bayam. Ya? Oseng kangkung. Nasi goreng. Walaupun berbeda-beda tadi ya, ada yang oseng kangkung, ada yang cuma sambal tempe, tetapi sebelum kita masuk sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Nah tadi siapa yang tadi yang menggunakan sayur sop tadi? Nah di dalam sayur sop malam itu ada sayur apa saja yang dimasak? Wortel, kamil, brokoli, buncis, kentang, kol. Semuanya sayur-sayuran itu dimasak menjadi satu, menjadi sayur sop. Nah, di sini Pak Wahyu juga mempunyai sayuran, ya. Kira-kira sayur apa nak? Wortel, ya, betul sekali, bagus. Kali ini? Kami kentang. Ada yang tahu? Bawang putih. Nah, ini tadi ada bawang putih, ada kentang, ada wortel. Ini sering digunakan ibu untuk memasak sayur apa tadi? Kalau anak perempuan kalau nggak tahu ya nggak pernah membantu ibu di dapur. Dari sayuran yang Pak Wahyu bawa ini, tulislah pertanyaan terkait cara perkembangbiakan tanaman tersebut. Coba
Buatlah pertanyaan tentang sayur yang dibawa awali tadi. Yang sudah nanti bisa langsung tunjuk jari membacakan pertanyaannya. Yuk, yang sudah bisa tunjuk jari. Saya Pak. Ya, ayo coba. Gimana tempat yang cocok untuk menanam Di mana tempat yang cocok untuk menanam wortel? sayuran wortel? Kira-kira ada yang tahu? Saya Pak. Ayo, siapa namanya? Bisa. Iza. Di dataran tinggi. Di dataran tinggi. Nah, untuk sayur wortel ini biasanya cocok ditanam di dataran tinggi. Ada yang pernah pergi ke dataran tinggi? Di mana Mas Ida? Di laut. Di laut, laut ya. Nah, ini biasanya kalau di dataran tinggi memang banyak sayur-sayuran yang ditanam. Ada pertanyaan lagi dari ya tadi, dengan cara apa kentang berkembang biak? Yang bisa menjawab? Vegetatif alami, ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tahukah anak-anak apa itu perkembangbiakan vegetatif? Saya Pak. Ya, coba. Perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan. Perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan. Tapi kalau tadi yang generatif itu melalui penyerbukan. Ya, betul sekali. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi tanpa adanya penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri ada berapa anak? Yaitu perkembangbiakan Nah, kira-kira di sekitar rumah kalian banyak sekali tumbuhan? Banyak ya? Nah, coba sebutkan tumbuhan yang ada di daerah sekitar rumahmu. Ada tumbuhan mangga, apalagi? Cocok bebek, pepaya. Yang belum pernah tunjuk jari? Bambu, pisang. Nah, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Tadi ada cocok bebek, ada yang pisang, ada yang bambu, pohon mangga, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira anak dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar tadi berkembang biaknya dengan menggunakan apa? Apa? Vegetatif alami. Tadi yang pisang tadi, siapa yang namanya pisang? Nah, kira-kira perkembang biak dengan apa? Yang keras, yang kenceng, nggak usah malu. Dengan tunas. Nah, di sini Pak Wahyu juga mempunyai video tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tolong nanti dilihat, ya. Hal-hal apa saja yang menurut kalian penting, tolong dicatat. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Ubi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar.
Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akad linggar dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan penggagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Ini tadi video tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Pak Wai juga mempunyai video lagi pada tumbuhan. Tolong juga disimak kembali video dan nanti hal-hal apa saja bisa yang menurut kalian baik bisa cara. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Nah, itulah tadi anak-anak. Pak Wahyu sudah menampilkan dua video tentang perkembangbiakan alami dan sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Belum ya? Nah, kalau belum kita lanjutkan. Di sini Pak Wahyu akan membuat kelompok yang nantinya akan melakukan kegiatan kerja kelompok. Nah, di antara kalian yang suka dengan buah wortel, tunjuk jari. Tunjuk jari wortel. Ya, yang suka buah kentang, tunjuk jari. Nah, yang suka buah tadi bawang putih. Nah, ayo yang suka bawang putih. Nah, sudah. Tadi kalian sudah tunjuk jari, ada yang suka wortel, ada yang suka kentang dan bawang putih. Nah, kalian tadi yang sudah tunjuk jari suka wortel nanti membentuk satu kelompok, dan yang suka kentang satu kelompok, yang suka bawang putih satu kelompok. Silakan membuat kelompok.
masing-masing? Nah, tugas kalian nanti mengisi LK 1 yang akan saya berikan ya. Kalau perwakilan kelompok maju untuk mengambil LK-nya. Nah, itu di dalam LK tersebut sudah ada petunjuk untuk pengerjaan. Nah, agar kalian nanti dalam mengerjakan LK 1 ya, itu lebih paham lagi atau untuk memudahnya, kalian bisa melakukan juga pengamatan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah selain melihat video tadi ada. Coba nanti saya kasih waktu 10 menit untuk melakukan melihat tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Silakan bersama kelompoknya nanti didiskusikan yang diamati di lingkungan sekitar sekolah. Ayo silakan, waktu 10 menit. Catat sesuai dengan angkanya, ayo. Nah, ayo. Nah, ayo, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, boleh masuk. Ya, Pak. Untuk kelompok wortel sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan masuk kembali. Nah, siapa yang pertama? Ayo, sudah selesai? Untuk kelompok wortel sudah selesai? Sudah. Nah, kalian tadi sudah melihat video dan mengamati sudah selesai untuk LK-nya? Sudah. Kita lanjutkan. Pak Wahyu punya teks bacaan. Nah itu tadi di dalam apa namanya LK itu sudah kalian isi ya. Nah, coba kalian isi ya. Nah, coba bacalah teks tentang tumbuhan sumber belajar. Karena kalian sudah kelas 6 SD, kalian baca dalam hati. Dari teks tersebut nanti kalian temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Yuk, saya kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Ayo, ini masih nanti diskusi kelompok. Bacalah teks tentang tumbuhan sumber belajar. Karena kalian sudah kelas 6 SD, kalian baca dalam hati. Dari teks tersebut nanti kalian temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Yuk, saya kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Ayo, ini masih nanti diskusi kelompok. Nah, dibaca. Kan
temukan masing-masing paragraf, temukan ide pokoknya. Kemudian kalau sudah ketemu anak-anak, itu nanti kamu tulis di LK 02. Di situ tadi sudah saya siapkan LK-nya ya. Sudah dapat semua? Yuk ditemukan, dibaca lagi. Nah, yuk yang ini kami. Yuk ditemukan, dibaca lagi. Nah, yuk yang ini kami juga ikut. Nah ini namanya kerja kelompok. Dipahami, dibaca lagi. Kalau sekali belum ketemu ide pokoknya bisa dibaca lagi. Sudah mana? Sudah selesai semua? Sudah. LK 1 dan LK 2 sudah? Ada kendala? Ada masalah? Tidak. Nah, ya tadi di dalam LK 2 itu ada masalah dan kamu disuruh menulis atau mencari ide pokoknya ya. Yang juga ikut. Nah ini namanya kerja kelompok. Dipahami, dibaca lagi. Kalau sekali belum ketemu ide pokoknya bisa dibaca lagi. Sudah kan? Sudah selesai semua? Sudah. LK 1 dan LK 2 sudah? Sudah. Ada kendala atau ada masalah? Tidak ada. Bismillah. Nah, ya tadi di dalam LK 2 itu ada masalah dan kamu disuruh menulis atau mencari ide pokoknya ya. Nah, kalau sudah selesai semua, tolong kelompok mana yang berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok mana? Ayo, nggak usah saya tunjuk. Yang berani terlebih dahulu. Kelompok apa ini? Kelompok enam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok enam. Yuk dibacakan dengan keras hasil kerja kelompoknya. Manom. Tumbuhan wortel, bagian yang tumbuh jadi individu baru. Wortel bagian bawah. Jenis vegetatif alami atau buatan vegetatif alami. Nama perkembangbiakan umbi akar. Tumbuhan jahe. Bagian yang tumbuh jadi individu baru adalah pohonnya itu sendiri. Jenis vegetatif alami atau buatan vegetatif alami. Nama perkembangbiakan akar tinggal. Tumbuhan yang ketiga contoh bebek. Bagian yang tumbuh jadi individu baru adalah daunnya. Jenis vegetatif alami atau buatan vegetatif alami. Nama perkembangbiakan tunas adventif. Ya, terus. Pohon yang keempat adalah tumbuhan paku. Bagian yang tumbuh jadi individu baru adalah sporat bawah daun. Jenis vegetatif alami atau buatan vegetatif alami. Nama perkembangbiakan adalah spora. Nomor 5 adalah tumbuhan stroberi. Bagian yang tumbuh jadi individu baru dari batang yang menjalar. Vegetatif alami atau batang vegetatif alami. Nama perkembangbiakannya adalah geragi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tinggal 2 kelompok. Kelompok mana dulu yang berani tampil? Saya Pak. Duluan. Kelompok wortel. Yuk, kelompok wortel. Yuk, LK2 akan membacakan presentasi mengenai tadi ide pokok. Yuk.
Yuk yang keras membacanya. Istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran pada ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Paragraf 3. Menentukan jenis tumbuhan pada dataran tinggi dan dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran pada ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Tepuk tangan dulu. Ada yang pertanyaan untuk ini atau masing-masing paragraf sudah sesuai dengan kelompok yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, tolong tinggal satu kelompok yang belum maju. Yuk, siapa yang mewakili? Ayo, untuk maju ke depan. Ya, membacakan. Gak usah ragu, gak usah malu. Kita di sini belajar bersama-sama. Kesimpulan setelah melihat video dan pengamatan tumbuhan secara Gak usah tergesa-gesa. Yuk. Setelah melihat video dan pengamatan tumbuhan secara langsung di lingkungan sekolah dapat disimpulkan perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu secara alami dan buatan. Vegetatif alami terjadi secara alami, sedangkan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh vegetatif alami: lunas, spora, umbi akar. Vegetatif buatan: mencangkok, merunduk, menempel. Itu kesimpulan dari kelompok wortel. Ya, itulah kesimpulan dari. Nah, alhamdulillah ketiga kelompok sudah berani mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Tepuk tangan dulu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang paham tentang perkembangbiakan vegetatif ataupun mencari ide pokok dalam bacaan? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, berarti kalian sudah memahami tentang materi tersebut. Nah, untuk itu Pak Wahyu akan membagikan soal. Walaupun kalian dulunya masih berkelompok, nanti tolong, karena ini soal ini dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan ada yang menyontek walaupun kalian masih berkelompok ya. Soal ini untuk mengukur sampai di mana kalian memahami soal yang kalian pelajari tadi. Masih kurang? Ya. Dan kerjakan kira-kira waktu 10 menit cukup, anak-anak? Silakan. Jangan menurut temannya, dikerjakan sendiri. Ini hanya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi tadi. Sudah, anak? Sudah bisa dikumpulkan. Yuk, perwakilan kelompoknya dikumpulkan, nanti ketua kelompok atau salah satu mengumpulkannya. Yuk. Nah, sudah ya. Dan sekalian itu tugas kelompok tadi, LKPD-nya dikumpulkan, nanti Bapak nilai. Ya. Untuk kelompok motor LKPD-nya, nah di bawah sini nanti Bapak akan nilai. Nah, terima kasih anak-anakku semua sudah mengerjakan
tugas kelompok dan tugas mandiri. Nah, pada hari ini tadi kita belajar tentang apa, anak? Berkembang biakan vegetatif dan buatan apa lagi? Menentukan tipe pokok pada tiap-tiap paragraf. Melakukan pengamatan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar untuk melengkapi atau mengisi LKPD 1. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa kok senang? Karena bisa melihat pengamatan secara Oh, berarti senangnya bisa melakukan secara langsung di luar kelas, melihat secara langsung tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Apalagi melihat video. Nah, sebelum pulang anak-anak, nanti Pak Wahyu akan memberikan PR melalui WA grup. Ya, nah, PR-nya saya berikan melalui WA grup. Tolong nanti sampai rumah dikerjakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Apakah boleh dikerjakan dengan cara berkelompok? Enggak apa-apa. Ya. Boleh. Yang penting PR dikerjakan di rumah, tidak boleh di sekolah. Itu ya, anak-anak? Sudah paham? Dan tolong selain tadi mengerjakan PR, tolong nanti di rumah juga membaca pembelajaran yang keempat. Nanti ini kan pembelajaran ketiga, sambil mengerjakan PR sambil membaca pembelajaran 4. Yaitu anak-anak ya, siap? Siap. Selalu semangat belajar. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah. Nah, sebelum pulang agar nanti di perjalanan kalian selamat sampai rumah masing-masing, tolong ketua kelas menyiapkan. Tujuan ngobrol berjuang mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Silakan Pak. Hati-hati berjalan, ya selalu di